Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Muhammad Alfarizi dari kelas 12 IPA yang akan menjelaskan tentang arti surat dan penjelasan surat lainnya. Ditambah pula dengan pembukuan Al-Quran dari masa ke masa, dari era ke era. Di sini yang pertama adalah penjelasan Al-Quran, surat Al-Fatihah, yang artinya surat pembukaan. Terdapat 7 ayat. Surat Al-Fatihah mengandung dasar atau usul serta cabang atau paruh agama akidah, ibadah persyaratan, keyakinan terhadap hari akhir, mengalami sifat Allah juga, menghanyakan ibadah berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Di dalamnya juga doa agar terus diberikan hidayah supaya tetap berada dalam agama Islam, ketegaran dalam keimanan, mengikuti jalan orang-orang soleh, serta dijauhkan dari jalan orang-orang sesat. Yang kedua adalah Quran surat An-Nas yang artinya manusia. Terdapat 6 ayat. Surat ayat mengandung permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dan menjadi was-was dalam diri. Yang ketiga adalah Quran surat Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Terdapat 5 ayat. Surat Al-Falaq mengandung perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi semua kerusakan atau keburukan yang berbunyi seperti sihir. Quran yang selanjutnya adalah Quran Al-Ikhlas yang artinya kemurnian. Surat Al-Ikhlas mengandung tentang tauhid syariah atau mengesahkan Allah dan keharusan seorang muslim hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap apapun kecuali kepada manusia. Selanjutnya adalah Quran surat Al-Hab yang artinya gejolak api. Terdapat 5 ayat. Surat Al-Ahab mengandung tentang kisah seorang paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab dan istrinya, yang membenci perjuangan Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam. Karena itulah Abu Lahab dan istrinya akan merugi binasa dan celakakanlah ia di neraka dengan api yang bergejolak. Terus yang selanjutnya adalah Quran surat An-Nasr yang artinya pertolongan. Terdapat 3 ayat di dalamnya. Surat An-Nas mengandung kabar gembira bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Rasulullah. Surat ini juga sekaligus menjadi petanda wafatnya Nabi Muhammad. Terus yang selanjutnya Quran surat Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Terdapat 6 ayat. Surat Al-Kafirun menganjurkan agar umat Islam tidak perlu takut dalam menghadapi orang-orang kafir dan juga menganjurkan kebenaran dalam melawan ajaran dan tipu daya orang kafir. Juga mengajarkan bahwa agama Islam menjunjung tinggi setiap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Dan selanjutnya adalah Quran surat Al-Kautsar. Terdapat 3 ayat yang artinya nikmat. Yang banyak surat Al-Kautsar mengandung ajaran kepada umat muslim tentang kewajiban untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya serta penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Kita lanjut dari mulai ke pembukuan sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Yang pertama adalah penulisan Al-Quran era Nabi Muhammad SAW.
Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat yang pandai membaca dan menulis ditegaskan untuk mencatat setiap Al-Quran. Mencatat setiap Al-Quran yang turun, salah satu sahabat yang bertugas sebagai penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Ketika itu, di Mekah dan Madinah belum mengenal kertas, sehingga ayat Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, kulit hewan. Saat itu Al-Quran yang ditulis di berbagai media belum disatukan atau dibukukan karena masih ada ayat yang belum diturunkan. Yang selanjutnya adalah pembukaan era Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632, muncul kekhawatiran akan punahnya Al-Quran di benak Umar bin Khattab. Hal itu disebabkan banyak menghafal Al-Quran yang gugur saat berperang melawan kemurtadan dan nabi palsu. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukakan Al-Quran. Mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukaan Al-Quran dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atau pengumpulan naskah Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran era ini ditandai penyusunan Al-Quran dalam suatu naskah yang rapi dan beruntun. Dan yang selanjutnya adalah pembukaan Al-Quran era Khalifah Utsman bin Affan. Selain Abu Bakar, sahabat Nabi yang membukakan Al-Quran ialah Utsman bin Affan. Alasan dibukukannya Al-Quran pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyaknya orang-orang yang tertarik menjadi Muslim. Terlebih lagi saat itu masih banyak versi Al-Quran semakin beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Mereka yang ingin memeluk agama Islam dan ingin mempelajari Al-Quran yang menjadi sumber ajaran agamanya menjadi bingung. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kewajiban baru untuk menyamakan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membukukan Al-Quran yang beranggotakan yang pertama Zaid bin Sabit, yang kedua Said bin As, dan Abdurrahman bin Al-Has. Proses kodifikasi era Khalifah Utsman bin Affan melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu rasim. Al-Quran atau ilmu rasi al-Utsmani. Ilmu ras al-Utsmani kemudian menjadi salah satu dalam Al-Quran. Pembukuan Al-Quran akhirnya selesai, yang mana saiman mushaf Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sementara versi lain yang beredar sebelum terbit Mushaf Al-Quran itu tuh dibakar oleh Khalifah Utsman bin Affan. Hal itu dilakukan supaya tidak ada perubahan bacaan dan tulisan dalam Al-Quran yang membingungkan umat Islam. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia adalah Al-Quran dengan Mushaf Utsmani. Saya Yogi Muhammad Al-Farizi. Maaf kalau misalnya ada kata yang kurang pantas, yang sedikit melenceng, tidak jelas. Dan maaf mukanya hitam karena kameranya juga buram, Pak. Jadi kalau misal nunjukin muka tuh kayak nggak ada mukanya, Pak.
ungu bukan ungu, abu semua. Ya makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.